Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu ini tentang surat Fatihah. Iftataha subhanahu kitabahu bihadi surah. Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an, kitab suci Allah, firman Allah, dengan surat ini, surat Fatihah. Kenapa? Li'annaha jama'at maqasidal Qur'ani, karena surat Fatihah itu mencakup tujuan-tujuan Al-Qur'an di situ. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah itu tujuan apa saja sih? Ya, maka secara globalnya itu dicakup oleh surat Fatihah. Walidzalika kana min asma'iha ummul Qur'ani wa walidzalika kana min asma'iha ummul Qur'ani wa ummul kitabi wal asasu. Oleh karenanya, karena surat Fatihah itu mencakup seluruh isi Al-Qur'an, maka di antara nama Fatihah itu adalah Ummul Qur'an. Jadi apa Ummul Qur'an itu? Ya surat Fatihah. Atau yang ada yang mengatakan Ummul Kitab. Marilah kita baca Ummul Qur'an, marilah kita mulai dengan Ummul Kitab, ya. Ada juga yang mengatakan wal asas, dasar. Jadi Fatihah itu adalah dasar. Fasorot kal unwani wa bara'atil istihlal. Maka Al-Fatihah itu seperti unwan, seperti judul. Misalnya ada buku ya judulnya Malin Kundang. Kebayang sama orang, oh ini berarti akan menceritakan tentang anak durhaka gitu kan ya. Itu judul tuh. Jadi seolah-olah Fatihah itu judulnya Al-Qur'an. Judulnya Al-Qur'an. Wa bara'atil istihlal dan bara'atil istihlal ini susah diucapkan tuh. Makanya saya tulis bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu gini. Kalau ada orang mau ceramah, orang ceramah tuh, kita nggak tahu ini acara apa sih. Tiba-tiba kiai ceramah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan. Oh, minal masjidil haram. Oh, berarti ini tentang Isra Mi'raj ini. Karena dimulai dengan ayat itu. Atau dalam karangan buku, kitab gitu ya. Ini tentang apa? Kan ada muqaddimahnya tuh. Ada muqaddimah tuh pas disinggung ayat. Oh, ini berarti tentang akhlak. Oh, berarti ini tentang fikih, tentang lain sebagainya gitu tuh. Itu namanya bara'atul istihlal. Dalam ilmu balaghahnya bara'atul istihlal. Jadi kira-kira apa? Ya judul lah kira-kira. Permulaan. Ungkapan yang dipakai permulaan sehingga orang itu akan memahami, oh isinya nanti begini gitu. Itu bara'atul istihlal. Jadi seolah-olah Al-Qur'an itu menjadi bara'atul istihlal, menjadi permulaannya Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an memang dicakup di situ. Oh, berarti nanti akan mencakup itu tuh. Dengan membaca Fatihah aja, dengan mengangan-angan maknanya Fatihah, maka orang nanti akan paham. Oh, berarti nanti Al-Qur'an itu mencakup tentang ini gitu ya. Sudah. Qaulal Hasan Al-Basri, innallaha auda'a ulumal kutubi sab'a fil Qur'an. Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah menitipkan ilmu-ilmu kitab yang terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu oleh Allah dititipkan di dalam Al-Qur'an. Jadi walaupun kita nggak tahu isinya kitab Taurat itu apa, maka di Quran itu sudah ada di situ. Karena di situ ada menceritakan Bani Israel ya, menceritakan surat Al-Maidah, bagaimana Nabi Isa itu minta Al-Maidah, hidangan atas tuntutan dari kaumnya, itu sudah ada tuh. Jadi ilmu-ilmu yang ada di kitab terdahulu itu dititipkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ditaruh di Quran. Summa auda'a ulumal Qur'an fil mufassal. Kemudian ilmu-ilmu Al-Qur'an itu oleh Allah dititipkan pada surat-surat mufassal, potongan surat. Karena kalau kita baca surat itu kan ada ain di pinggir tuh ya. Ada ain tuh, makro gitu ya. Nah, mufassal tuh ada mengatakan mufassal tuh surat-surat pendek. Kayak Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq itu mufassal. Ada mengatakan begitu. Summa auda'a ulumal mufassal fil Fatihati. Maka kemudian Allah menitipkan ilmu-ilmu surat Al-Qur'an yang terdapat pada Al-Mufassal tersebut, dititipkan oleh Allah, ditaruh di dalam surat Fatihah.
Faman alima tafsiroha kana kaman alima tafsiro jami al-kutubi al-munazzala akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Nah ini, barang siapa orang yang mengetahui tafsirnya Al-Fatihah, kalau kita tahu tafsirnya Al-Fatihah, maka seolah-olah kita mengetahui tafsirnya semua kitab. Semua kitab, bukannya Quran, Ustaz. Jadi tafsirnya kitab Taurat, Zabur, Injil, termasuk Quran sendiri. Itu kita akan memahami itu, asalkan kita paham tafsirnya Al-Fatihah. Itu kata siapa itu? Hasan Al-Basri. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ini keterangan atau pernyataan ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Wa bayanu istimaliha ala ulumil Qur'ani qarrarahu az-Zamakhsyariyu bistimaliha ala thana'i 'ala Allah bima huwa ahlu wa 'ala ta'abbudi wal amri wan nahyi wa 'alal wa'di wal wa'idi wa ayatul Qur'ani la takhruju an hadil umuri. Pencakupan muatan Fatihah pada ilmu pengetahuan Al-Qur'an itu ditetapkan oleh Imam Zamakhsyari dengan pencakupan terhadap pujian terhadap Allah. Jadi di dalam Al-Qur'an tuh ada memuji Allahnya gitu ya. Kemudian yang mana Allah itu memang berhak dipuji. Ada cakupan ibadah. Jadi di Quran tuh ada cakupan ibadah, ada tentang perintah, ada tentang larangan, ada tentang janji dan ancaman Allah. Sedangkan Al-Quran tidak keluar dari perkara-perkara ini. Jadi di Al-Fatihah itu terdapat cakupan. Dalam Fatihah ada pujian kepada Allah, ada tentang ibadah, ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada janji Allah, dan ada ancaman. Di Quran nggak lepas dari itu, mesti ada itu, sama dengan di Quran. Coba deh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu mengandung pujian itu. Memang Allah berhak dipuji, emang itu sifatnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu juga pujian. Ya, karena pujian itu kan, jadi kalau kata anak santri, alhamdulillah itu ada alnya tuh. Ada alnya tuh Pak Haji. Alnya tuh punya makna lil istighraq, menghabiskan. Alhamdulillah kan ada alnya tuh, alhamdulillah. Alnya tuh punya makna istighraq gitu. Istighraq itu artinya menghabiskan. Jadi segala pujian itu milik Allah, habis sudah, milik Allah semua. Karena hakikatnya pujian itu kan ada 4. Pujian itu ada 4. Jadi ada hamdul qadim alal hudus. Ya. Atau kalau saya tulis pujian ada 4. Iya. Saya tulis pakai bahasa Indonesia saja ya Ustaz ya. Ya. Jadi pujian itu ada 4. Nah, yang pertama, Allah memuji hambanya. Nggak apa-apa, nggak berurutan, yang penting sempurna. Ya. Yang kedua, Allah hamba memuji Allah. Nah, yang ketiga, Allah memuji Allah. Yang keempat, hamba memuji hamba. Nah ini. Nah di sini nih ada dalam kitab, ada dalam lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini. Alif lamnya tuh loh. Alnya tuh istighraq namanya, menghabiskan tuh. Istighraq. Ya, istighraq. Nah, ini alnya nih ya. Kata santri itu, kata ya. Alnya itu istighraq lil. Ini harus benar lagi nih. Kenapa?
Enggak, Allah hambanya. Lil Paham ini. Hamba Allah. istighraq. Nah, ini deh. Lil istighraq. Alnya tuh lil istighraq. Allah. Ya. Maksudnya begini, ya. Istighraq itu kan artinya menghabiskan. Jadi habiskan sudah pujian tuh. Ya kan? Itu mesti ujung-ujungnya milik Allah. Ujung-ujungnya pasti milik Allah. Misalnya ya, lil istighraq. Lil Ya, istighraq. menghabiskan, Ustaz. Menghabiskan. Ya, artinya menghabiskan itu. Ya. Habis. Dihabisin oleh Allah gitu loh kira-kira. Dihabisin oleh Allah pujian itu. Itu tak marbutoh Ustaz. Qaf. Pokok Ya, istighraq. lil istighraq, iya, qaf. Contohnya Allah memuji Rasulullah. Rasulullah kan hambanya Allah tuh. Dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, kamu itu akhlaknya bagus banget. Besar sekali akhlakmu itu. Itu Allah memuji Muhammad. Itu hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri, Pak Haji itu. Walaupun Allah tuh memuji Rasulullah, Allah memuji kita orang-orang beriman, hakikatnya Allah tuh memuji dirinya sendiri. Yang bikin kan saya, kata Allah. Sama kayak saya melukis, lukisan saya bagus gitu, kemudian ya Allah, bagus banget kamu lukisan gitu. Itu kan kayak memuji diri saya, karena yang melukis itu saya. Ada juga hamba memuji Allah, udah biasa lah ini. Kita memuji Allah, Rasulullah memuji Allah. Itu berarti pujian milik Allah. Yang ketiga, Allah memuji Allah. Ya kan? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, kata Allah. Berarti Allah memuji diri sendiri. Ada hamba memuji hamba. Katakanlah ada seorang cowok kagum ngeliat cewek cantik. Ya Allah, Neng kamu cantik banget. Jadi hamba memuji hamba. Itu hakikatnya memuji Allah itu. Kenapa? Karena yang bikin dia yang cantik itu Allah yang bikin itu. Ya, jadi semua pujian seluruhnya tuh 4 macam tuh semuanya milik Allah. Itu yang dimaksud segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah, Tuhan seru sekalian alam tuh. Terus Ar-Rahman Rahim, sifat Allah itu pujian terhadap Allah. Ya. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin, itu juga pujian kepada Allah. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mengandung nilai ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu aku memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini juga minta tolong kepada Allah supaya Allah memberikan kita jalan yang benar. Berarti ini apa? Kalau kita benar berarti kita bagus. Ya kan? Nah, kalau kita bagus berarti Allah senang sama kita. Kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Berarti ini berkaitan dengan perintah juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalannya orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang kau marahin, kau benci, dan bukan orang yang tersesat, yaitu orang Nasrani, orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, ini mengandung nilai ibadah, mengandung nilai ancaman. Kenapa? Kita tahu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu diancam sama Allah. Ya kan? Kalau kita mendapatkan jalan yang benar berarti kita diperintahkan oleh Allah. Karena kita diperintahkan ibadah oleh Allah, berarti kita harus menjalankannya. Ya kan? Karena kita menjalankan ibadah, maka kita memohon kepada ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kalau kita mengetahui tafsir Fatihah seluruhnya tuh, itu seolah-olah kita sudah tahu isinya Al-Quran, ya begitu, nggak lepas dari itu. Apa tuh? Ibadah, kemudian apa? Pujian terhadap Allah, kemudian apa lagi tuh? Larangan, perintah, janji. Ancaman dan janji Allah terhadap orang yang menjalankan perintahnya.
Nah, kemudian masalah Fatihah tuh banyak banget tuh Pak Haji. Banyak banget Fatihah tuh. Jadi kalau kita dibahas ini, cuma saya ngambil itu ya dikit-dikit aja dah. Jadi ketika Pak Haji kemarin menyampaikan ada ustadz yang mengatakan Fatihah itu mengandung ini itu nggak salah. Nggak salah. Ya. Cobalah kita katakan yang bagus, kita hubungkan dengan Fatihah, mesti nggak salah tuh. Katakan Fatihah itu bagus, Fatihah itu berkhasiat gitu, nggak salah itu, emang bener. Karena emang banyak fadilah Fatihah itu banyak. Cuma karena ya yang penting adalah baginya. Artinya walaupun kita tahu Fatihah itu begini-begini, bukan berarti kalau orang yang ngomong tentang Fatihah tapi nggak sama dengan ini, bukan berarti dia salah, enggak. Ya kenapa? Karena Fatihah itu memang panjang pembahasannya, luas pembahasannya. Bukan hanya ini cuma sekilas aja. Gitu ya Sabia. Baik, sekarang itu